Ya tapi kalau di dalam kaji tarekat ya itu apa rukun 13, 4 dari ayah, 4 dari ibu, ya kan? 5 dari Allah, ya kan? Mana yang 4 dari ayah, 4 dari ibu, mana? Yang 5 dari ayah mana? Ya kan? Nah ini mahab ngomongnya itu ngomong 20 tahun tidak bakal ketemu Allah. Iya kan? Panjang cerita awal. nah cerita awal. Cuma kita cuma ngingetin yang Iya benar itulah anunya, itu usul-usul, karena itu sudah mengkaji kembali ke alam ajsam namanya, ya kan? Kita kalau kita naik alam insan, alam ajsam, alam arwah, alam ruh, ya, alam wahdat, alam wahidiyat, alam ahadiyat. Nah, alam ahadiyat inilah disebut alam ta'yin. Alam ta'yin inilah disebut alam semasa belum ada segala macam ada. Nah, kosong sekosong-kosongnya. Nah, kita ini yang kita kaji ini di alam ruh. Nah, di alam ruh. Nah, di mana Allah berkata di dalam Al-Quran itu, kalau salah surat Al-A'raf ayat berapa? 72 kalau salah ya. 172 ya kalau salah. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zurihim zuriyatahum, ya kan? Wa ashadahum ala anfusikum alastu bi rabbikum qalu bala sahibna anta kunu yaumal qiyam. Kenapa aku katakan ini, kata Allah, nanti di akhir-akhir tidak inna kunna an haza ghafilun, jangan sampai kamu kegelingan, jangan sampai kamu tidak tahu sesungguhnya kita ini pernah berhadapan, sesungguhnya kita ini pernah bersaksi. Nah ini yang kita kaji. Kita kaji. Setelah itu, ya, setelah itu, maka di dalam surat aku lupa, mana tufi mirruhim, disetiupkanlah, ya, ruh ini setelah penyaksian ini kepada Nabi Adam. Disitulah begitu itu ditiupkan, begitu masuk sampai kerongkongan Adam bersin. Nah, disitulah Adam melek hidup. Kira-kira yang pertama sekali yang dilihatnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah belum hidup, Nabi Muhammad belum ada, masih jauh. Tapi kenapa Adam berkata demikian? Dan siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau kita pikir di situ, nah, ya Allah sendiri, zatnya yang dimasukkan di dalam Nabi Adam, ruhnya yang dimasukkan, ruhnya Allah dimasukkan dalam Nabi Adam, sehingga Nabi Adam bisa berkata. Yang berkata ini siapa? Nah, maka kita pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada dalam sholat. Siapa yang berkata ini? Bukan kita. Nah, dari mana kita pacak menyaksikan Allah? Dari mana kita pacak menyaksikan Rasulullah? Itu maksudnya. Maka selagi masih ada kita di dalam sholat itu, maka kita masih terhijab. Ya kan? Maksudnya itu model itu. Nah, disinilah pada saat inilah dikatakan, di mana pada saat itu? Saat anta ana hanya aku adalah kau, kau adalah aku. Nah, apa ucapan Rasulullah pertama sekali kepada Allah? Dan apa pula yang dikatakan Allah kepada Rasulullah pertama sekali? Nah, inilah selawat Nabi yang pertama sekali. Maka dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana selawat Nabi? Mana selawat Allah terhadap Rasul? Mana selawat malaikat terhadap Rasul? Apakah sama selawatnya kepada kita? Nah, cuman ini belum dikaji. Ya. Aku mengingat cerita awal. Benar. Mengingat awal kan. Itu benar nih. Nggak salah. Soalnya kalau kita sudah ke dalam, kadang-kadang kan kurang awal. Yo. Jadi kalau kita ingatkan asal, kan asal. Sebenarnya itu tadi, itu tuh bukan asal, terbalik nih sebenarnya. Iya. Terbalik. Ini kata asal tadi, itu tadi. Itu asal sebenarnya.
Ya kan, awal rumah khalaqallahu nurun nabi yang pertama sekali diciptakan kan itu. Nah, setelah asal ngomongnya di dalam hadis itu, setelah Allah ingin menciptakan makhluknya Adam, maka diperintahkan oleh malaikat Jibril mengambil tanah dari dari 3 negara kira itu. Aku lupa nyebut negara itu. Dari Nah. 4 malaikat itu sih kok yang sanggup malaikat. Nah itu. Sebenarnya awalnya pertama tanah yang diambil untuk dijadikan Adam ini, tanah ini menolak dalam diskusi ini. Menolak, tidak galak, karena dia sudah tahu kejadian daripada setan iblis itu yang menolak, ya kan? Nah, itu lagi kira. Cuma ini maha ngomong Nabi, ya. Ngomongnya bukan kita tuh menyepelekan kaji itu, bukan. Bukan menyepelekan kaji itu. Sebab yang kita cari ini kira-kira itu untuk bagaimana cara kita ini mengenal Allah, bagaimana cara kita ini tahu Allah, bagaimana cara kita ini tahu siapa diri kita sebenarnya, diri kita sebenarnya siapa, diri Allah itu yang mana. Nah, kira-kira itu. Sehingga sudah itu kalau masuk ke dalam itu. Iya. Cuman awalnya kan dari sana tadi. So, tetapi tadi kalau kita sebatas cuma bermain di situ baik, tidak ketemu. Nah, itu kira kan. Jadi kalau ngajak ini dengan mau ngawam bareng. Benar itu yang sampaikan itu benar itu. Urutannya tuh. Iya. Benar itu. Iya. Ada cerita ya jadi surga yang nggak ngaku jadam nyari. Iya. Padahal ujinya ngapoknya tuh dengan kau ya. Nah, Aku tuh mulai dinyuk oleh yang aku asuh yang jabatan itu kan. yang diincar iblis setan itu, yang diincarnya tuh, yang di diri Adam itu, yang bersinar ada di diri Adam itu kan nur itu. Kenapa yang selama beribu tahun yang diincarnya itu diinjak ke Adam, kira itu. Nah, sementara Allah ini sudah pernah berpesan kepada iblis ini. Iblis ini termasuk yang makhluk Allah yang kira-kira kita tadi yang sangat patuh kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Jangan salah iblis ini. Iya tuh. Itu. Kalau tidak salah, kalau suka baca cerita juga kan. Dia tuh kok disuruh tuh kan termasuk imam ini. Imam iyo. Lagi. Ketua kelas lah kan. Iya, kata Allah jadi gitu nih tadi. Ya syaitan kira syaitan itu setelah dia diusir namanya itu lupa namanya kadunya itu. Izazul itu ya. Nah, dia diperintahkan jangan kau jangan kau sujud selain daripada aku. Iya kan? Dipegangnya oleh setan tadi, oleh si Izazul tadi. Dipegangnya. Nah, tahu-tahu disuruh sujud kepada Adam. Ada per kita nih kau udah ada Tuhan. Dulu kau ngomong sujud cuma karena kau bayar udah galak. Sujud dengan Adam. Nah, dia tidak tahu kenapa Allah menyuruh sujud kepada Adam. Itulah kebodohan iblis itu. Nah, tapi para malaikat tahu bahwa pada diri Adam itu ya zat Allah, nur Allah. Sebenarnya itu ada. Itu sebenarnya. Itu di dalam kaji itu. Ada dan sampai nak mati gitu. Iya. Kau tuh lah yang lucung kan nyawa masih lagi. Kalau dibuat soal iblis itu masuk surga, masuk neraka. Tapi berhubung itu tadi, ya kan makanya kalau kita kaji lagi ke sana, karena setan iblis itu dari api, ya otomatis dia masuk neraka. Asalnya api, kita asalnya tanah ya masuk tanah. Padahal itu. Kalau kita asalnya api masuk neraka ulo. Tapi berhubung asal kita di tanah, balik ke tanah. Ya, iblis asalnya api masuk api dia. Itu. Korak. Tanya lagi itu lah cerita itu misalnya cerita ya jangan kan. Iya jangan tuh. Itu benar kaji itu benar. Cuma maksud aku tadi akan ku sembunyi bukan disembunyi. Kadang-kadang model ini nih.
Jadi kita bilang yang terutama sekali kalau menurut aku nih ya, menurut aku ya, yang pengalaman perjalanan hidup ini. Jadi yang pertama sekali ini kan kita cari ini bagaimana cara sholat tumaknina. Nah, bagaimana cara sholat yang benar. Ya? Nah, apa makna sholat? Apa sih isi sholat? Karena kita ini kan kalau balikkan hukum hukum syariat, ya apa namanya ayat itu lupa nyebut itu, yang jelas artinya itu yang pertama sekali yang dihisap itu adalah sholat, ya tapi bukan yang ke-13 ini yang dihisap tuh, ini masalah. Banyak yang keningnya lah hitam galau, itu, tapi masuk sakar, itu. Kenapa? Manusia ini lupa. Nah ini lupa aku ceritakan. Kita sholat itu wajib apa? Suci, lahir, dan batin. Iya. Suci lahir dan batin. Kan kening hitam. Nah, itu. Solo di. Apa itu sejarah ini pasang gimana? Wow. Nah itu memang ada nih. Aneh. Iya. Jadi balik ke masalah suci lahir dan batin. Ya, kalau mensucikan lahir banyak tahu kalau gitu di sini. Saya mau sekarang bertanya bagaimana cara mensucikan batin waktu nak sholat. Nggak tahu dari kau. Ya kan? Batal zahir tahu, batal batin tahu tak? Tidak tahu. Sedangkan syarat sah sholat itu yang pertama sekali suci lahir dan batin. Tapi banyak yang menyepelekan masalah suci batin ini. Bagaimana cara mensucikan batin? Kalau mensucikan lahir, ya Itulah yo. Balik cerita dikatakan mujo bersih ini cuman. Itu ini punya tembok, punya tai kuping, tai hidung, tai gigi, cukup. Jadi itu disik tank. Berapa lomba? 5 bilang. Itu disik tank kalau kita ini kan nggak pernah kaji. Nah, mensucikan lahir, ya kan? Ini kan ada waktu haram, ada ajaran cara ngambil wudhu yang benar. Mulai dari mazhab siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya kan? Masing-masing imam, taruhlah. Pacak galuh. Tapi sekarang ada tak yang ngajar cara mensucikan batin? Gak kati. Apakah bisa banyu ini mensucikan batin? Gak bisa. Jadi bagaimana cara mensucikan batin? Nah ini perlu ayam putih. Ngecek koko. Itu. Iya kan? Nggak boleh usaha. Nggak boleh macam koko yang penting. Iya, kalau batal zahir tahu kalau tim, kentut, tapi jatah ayam. Tapi batal batin tahu tak mereka? Yang mana yang disebut batal batin? Tidak tahu. Nah, maka banyak sebenarnya. Ini jelas, bukannya kita karang-karang, bahwa sah sholat itu suci lahir dan batin. Mensucikan lahir. Banyak ustaz yang ngajarin. Tapi mensucikan batin, aku ustaz tuh dewe tak tahu. Orang ngajar gitu. Nah, batal batin ustaz tuh dewe tak tahu. Emosinya banyak itu. Maka dikatakan di dalam ayat Al-Quran itu dalam surat Al-Jumu'ah itu kalau salah. Apabila kau mau pergi ke masjid, maka pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya kan? Makan dan minumlah sesampai kau di masjid itu. Apa maksudnya itu? Kalau tidak ngerti maka makin jas. Salat Jumat itu. Makin jas, itu memang tidak salah. Tidak boleh kita salahkan. Ya kan? Tapi bukan itu yang dimaksud ayat itu. Sekarang makan dan minumlah kamu di dalam masjid. Bawa telepon saja, bawa makan kita di masjid. Bukan itu. Nah inilah yang disebut suci batin. Apa?
melangkah dari rumah itu lah dijaga kalbu ini tidak ketemu di jalan anak siapa nih anu ingat aku ini wong ada di tempat ini masih ya nah masih ngempas berapa kira itu kira-kira terjenguk di jalan anak siapa nih dulu ini ala kena orangnya nah ya awalnya goji gitu ya. tahun aku ngaji dia kiranya masih suci dia tuh padahal batinnya lah batal hah ya dah itu tanpa disadarinya kalau suci lahir baca tahu kalau wong kan itu yang cocok lagi mencari kebencian ada betina tadi agaknya lari nggak nyelori jadi jadi pakailah pakaian yang bagus-bagus pakaian batin pakaian rohani apa pakaian rohani ya zikirullah jadi melangkah dari rumah itu mulailah langkahku langkah Allah yang kulangkahkan berjalan aku beserta Allah berjalan ingat kesadaran akan Allah dalam hati ini dan kalbu dan hati kita ingat yang lain Allah tidak nolak kiri kanan tang tadi nah itu tang ini dibawa kan iya Habis ayat 1. nah, itu kan ada kan jelas tuh. Jadi itu tadi karena Al-Quran itu petunjuk lah ngomong dengan kawan-kawan dari cerita Al-Quran kan nah dari cerita Al-Quran ada kawan aku nak bertanya dengan kamu Ustadz Kiai yang galak ceramah mengatakan Quran itu 6.666 apa memang tepat bagi dia kan jadi waktu itu aku belum tahu kan bingung kan uji benar kalau Kiai itu nyampaikan 4 kali nah kau dia besok kau hitung unjuk M jago Wiko kalau tempat 6.666 ayat nanti pokoknya ini jago kan tadinya kita tidak terpikir kan setelah kita sehari belum 2 hari ketiga pas sholat tadi gua Al-Quran tidak tak kenang dengan anu tadi udah kopi ceritanya bisa kan ngerokok ini jago kayak gini ya ngomongin kawan nih kan ada itu kan iya jadi aku hitung 2-3 kali memang tidak tepat aku tuh ngitung kalau tidak salah sih kata aku hitung itu 6.280 berapa lama kenapa mimpi jadi dalam mimpi itu cari setelah aku bangun tuh kan apa ini dicari-cari gitu kan masih jadi yang di dalam itu datang bapaknya bertanya terus bertanya kan ya mungkin ada ketemu oleh diunjukkan di rumah puasa sudah terbuka tadi ketemu lah dengan wong yang memang ngerti iya yang nggak paham itu benar kalau kamu hitung di ayat itu tuh jadinya memang tidak cukup 4 kali itu berapa kamu hitung wajahnya cumnya 6.280 berapa itu kurang lebih nggak tahu jadi kan yang ya itu tapi ya aku nggak bertanya ya ini juga mungkin ya itulah namanya pengen tahu jadi ya, Al-Quran itu 30 juz 6.666 itu jadinya dari 114 surat itu jadinya kan sampai kan dari Al-Fatihah sampai ke Anas nah itu kembalinya ke Bismillah Wisnu daripada apa daripada titik puji dia kan titik itunya tuh di dalam titik usaha ada Wisnu cerita dia kan jadi ada tersirat itu surat iya baru aku tuh agak puas buatnya aku kutip dapat jawabannya kan jadi
pulau ke pulau dengan kawan. Aku lo kan kawan yang mangsa yang sholatnya atau kasih kalau kan pulau ke termasuklah. Jadi waktu itu ada ceramah itu Ustadz dari Mandar Laju kan ceramah, sudah ada ceramah maulid aku ngeran nah nyampe ke cerita itu kan. Jadi aku nih diajak kawan ngumpat itu kesana kayaknya. Aduh ini Ustadz itu ini ceramah hebat ceritanya udah dalam ceritanya kan. Jadi begitu sampai di situ kan bener apa bunyi di dalam ruangan tuh hebat mereka besar hijau pakaian pada ya lo yang itu tadi berkawas lagi udah buru nih dia aja kawan udah tahu. Nah di situ ceritanya apa namanya ada kesempatan beliau itu ngisi waktu bertanya yang aku nih tadi tuh gedap-geduk di dalam nih tanya iya kalau kayak aku dikurangnya jauh aja kan makanya nggak ketahanan lagi di dalam nih soalnya sebanyak jemaah yang di dalam itu udah kata yang tanya iya raja aku tuh bismillah betit dalam hati kan tanya gue ya iya kamu nak marah-marah lah sing-singgung lah gue juga jadi aku tanya jadi aku tanya juga ke Ustadz aku tuh kejenguk Pak Ustadz tuh nawain tuh nak bertanya pecah deh kata yang bertanya. Nah aku nih Pak Ustadz nak bertanya ya bu aku dari itu juga Pak Ustadz disendiri tuh jago daripada yang MC datang ke sini Pak tujuannya bukan nak duduk bukan nak nak ini uji dia kan kapan lagi kamu nak bertanya ujinya kan yang kamu tempat bertanya ini gimana bung ya uji yang MC ini tadi kan nah, jadi aku bertanya aku nak bertanya Ustaz tapi sebelumnya aku minta maaf dulu sama puasa bukan aku tuh nguji bukan cuman aku nak bertanya oleh karena juga yang bertanya ke ini dari kawan juga ya aku kan apa ini aku tadi Pak aku duduk makan disinggung gila aku si mukmin ini di dalam tadi itu Pak aku rupanya sama makan jadi nyimak si mukmin ceramah aja aku pikir itu kan ini bertanya ke dikit Pak aku yang Bapak sampaikan tadi 6.666 cuma tidak tuntas Pak dikata tidak tuntas aku tidak tahu ya tidak sampai separuh jalan ya. Jadi yang aku tanya kan apa memang gajiku Pak Ustadz itu tuh sudah ngitung ya yang 6.666 itu tengah bang Rai Ustadz itu nah ya kamu tuh kan nanya macam itu kira-kira salah dah aku tuh nanya kalau dicerita udah preman jago kan cerita Oma Irama daripada kamu banyak ujungnya membaca Quran lebih baik kamu baca ini yo baca Quran uji dia kan cuman aku tuh nak tanya yang sejujur-jujurnya gitu Ustaz nak minta ikhlasnya dengan kamu di dalam tuh jago semua minta menuju kamu belum pernah kata belum pernah. Kalau jika memang jika sudah, tolong jelaskan. Jadi jawab. Selama aku galak tausiah keliling-keliling, baru inilah aku ketemunya. Kata dia tuh, bertanya pertanyaan yang macam ini. Nah, aku ujinya Pak, angkat tangan jadi dengan kamu macam itu. Aku ngakui yang sebenar-benarnya yang di dalamnya. Belum pernah Pak menghitung. Nah Pak aku kalau Bapak ngaku belum pernah ngitungnya Pak Mama aku nggak dapat ilmu dengan kamu di sini. Aku di jauh Pak aku dari seberang. Nggak ke sini, nggak dapat ilmu Pak aku. Bukan aku datang sini nak cuma mengharapkan makan ngopi rokok. Ya bukan?
aman nggak makan ngopi ngerokok Pak, itu cukup di warung. Berarti Pak setiap aku tidak dapat ilmu di sini Pak. Bapak lagi boleh dosa nyobain. Jadi maaf, dia itu. Tapi sebelum dia minta nomor HP, tunjuk nomor HP. Jadi nomor HP aku, permisi aku balik. Assalamualaikum, minta maaf. Kapan aku balik? Balik kalau bang. Waktu balik kalau kan mau manggil aku kira bocor. Itu lah ketakutan kan? Wih, ujinya, deh. Bolehlah kamu bertanya. Pak, aku tuh udah kangen lagi. Nanya tuh jam 9 udah kangen lagi. Nah, jadi sebanyak wongnya di situ tuh, rupanya udah tuh ini. Nah, ceritanya tuh. Seminggu, apa kurang lebih dari situ. Oh iya. Belum. Salam. Ya lama dari situ ya lah. Malam Jumat habis sisa. HP bunyi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Majunya. Pak Presidi, Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Pak bener nian Pak, ojeknya laku itu Pak, jadi tepat. Aku ini tak ingat lagi. Tidak ingat lagi di ngundut pun nih kan. Bukan Pak, Bapak siapa? Bukan ada Bapak lupa ojeknya. Aku aja tahu siapa yang Bapak nanya permasalahan. Masya Allah gitu Pak. Nah itu cerita